Singapura merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Pada 2024 PDB per kapita Singapura $91.000. Peringkat kelima di dunia, lebih dari 97,81% negara dan wilayah. Ekonomi Singapura tidak kalah ajaib, hanya dalam beberapa dekade, dari negara miskin dan terbelakang menjadi salah satu negara paling maju di dunia. 9 Agustus tahun 1965, Perdana Menteri pendiri Lee Kuan Yew menangis di depan kamera dan mengumumkan bahwa kami diusir dari Malaysia. PDB per kapita Singapura saat itu adalah $516. Ini lebih miskin dari Ghana. Air tawar bergantung pada pipa Malaysia. Tentara hanya memiliki 2 batalion. Bahkan bendera itu diimprovisasi. Tapi Singapura membutuhkan waktu 30 tahun untuk menyelesaikan sampai di fase ini. Pada 1990-n, pemodal mengubah logistik menjadi Swiss Timur. Pada 1970-n, ia terlibat dalam perdagangan ekspor ulang, perjalanan peralatan rumah tangga ke Asia, dan Belanda. Pada 1980-n, itu menarik perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik dan membuat pengecoran dunia. PDB per kapita hari ini $91.000. Kelima di dunia, tinggalkan Amerika dan Jerman. Singapura juga memiliki salah satu tarif pajak terendah di dunia. Itu terkenal sebagai surga bagi orang kaya. Pajak penghasilan badan di sini hanya 17%. Pajak penghasilan pribadi hingga 22%. Dan ada berbagai tindakan bantuan. Dan inilah masalahnya. Singapura tidak memiliki pajak warisan, pajak penghasilan modal, dan lain-lain. Jika pendapatan orang kaya berasal dari luar negeri, tidak perlu membayar pajak di Singapura. Hal ini memungkinkan kekayaan orang kaya dilestarikan dan ditingkatkan secara lebih efektif. Singapura menempati urutan keempat di dunia dengan 242.400 individu yang sangat maju dengan aset yang dapat diinvestasikan melebihi $1 juta. Pertama di Asia. 1 dari setiap 25 penduduk adalah seorang jutawan. Intensitas kekayaan melampaui Tokyo dan New York. Singapura juga merupakan pusat keuangan internasional terbesar keempat di dunia. Kedua setelah New York, London dan Hong Kong. Manajemen aset sangat besar. Data untuk tahun 2025 menunjukkan, skala manajemen aset Singapura menembus $6,3 triliun. 78% dana berasal dari luar kawasan Asia Pasifik. Lebih dari 3.000 perusahaan multinasional memiliki kantor pusat Asia di Singapura. Lebih dari 200 orang super kaya telah mendirikan kantor keluarga di sini. Sumber daya pendidikan juga merupakan faktor penting dalam menarik orang kaya ke Singapura. Pendidikan Singapura termasuk yang terbaik di dunia, menerapkan pendidikan bilingual. Sekolah internasional di sini menawarkan berbagai layanan, mulai dari kursus hingga bimbingan pendidikan lebih lanjut. Kualitas hidup. Singapura dikenal sebagai kota termahal di dunia. Tetapi itu juga berarti bahwa dia dapat memberikan pengalaman hidup berkualitas tinggi. Ada bar atas dengan pemandangan pelabuhan. Sistem perawatan kesehatan paling efisien di Asia. Lebih dari 50 restoran Michelin, tempat konsumsi mewah yang intensif, dan lain-lain. Orang kaya dapat menikmati layanan hidup kelas atas dan nyaman di Singapura. Puaskan pengejaran mereka akan kehidupan yang berkualitas. Tapi Singapura juga punya masalah sosial. Yang pertama adalah masalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Koefisien kesenjangan kekayaan Gini di Singapura adalah 0,452. Meskipun pemerintah sangat mensubsidi, tapi harga rata-rata bungalow super untuk $100 juta Singapura yang kaya raya. Jadi negara seperti apa Singapura itu? Mari kita bicara tentang Singapura hari ini. Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya, sebuah pulau tropis di Asia Tenggara. Ini terdiri dari Pulau Singapura dan 63 pulau terdekat. Pulau Singapura menyumbang 88,5% dari total luas negara. Meskipun ukurannya kecil, lokasi sangat penting. Itu tepat di pintu masuk Selat Malaka. Selat Johor Utara berbatasan dengan Malaysia. Selat Singapura Selatan menghadap Indonesia. Ini menjadikannya jembatan antara Asia dan Oseania. Pusat pengiriman penting di Samudra Hindia dan Pasifik.
Singapura rendah dan datar. Ketinggian rata-rata 15 meter. Ketinggian tertinggi hanya 163 meter. Garis pantai sepanjang 193 km. Kondisi topografi seperti itu memberikan kemudahan bagi pembangunan dan pengembangan kota. Karena lokasinya yang tropis, Singapura memiliki iklim laut tropis, suhu dan kelembaban tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata tahunan antara 24 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius. Suhu rata-rata harian adalah 26,8 derajat Celcius. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 2.345 mm. Kelembaban tahunan rata-rata 84,3%. Singapura adalah negara multi-etnis. Terutama terdiri dari bahasa Cina. Terdiri dari kelompok etnis campuran seperti Melayu, India dan Eurasia. Cina membentuk sekitar 74% dari total populasi. Melayu adalah kelompok etnis terbesar kedua di Singapura. Meskipun Singapura berukuran kecil, sumber daya alam relatif langka, tetapi memiliki ekosistem yang unik dan keanekaragaman hayati yang kaya. Tingkat tutupan hutan Singapura adalah 21,49%. Meskipun proporsinya tidak tinggi, tapi masih ada beberapa cagar alam di kota, seperti cagar alam Weijing tingkat kelima, cagar alam distrik Jishui Tengah, dan lain-lain. Singapura juga berfokus pada penghijauan perkotaan. Pepohonan bisa dilihat di setiap sudut kota. Jalanan Singapura dipagari dengan berbagai pohon, seperti pohon keledai coklat. Pohon beringin menambahkan sentuhan tropis ke kota. Banyak taman dan kebun juga tersebar di seluruh kota. Ini menyediakan tempat yang bagus untuk rekreasi dan hiburan bagi warga dan turis. Singapura menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan pesona uniknya. Ini telah menjadi tujuan wisata populer. Inilah lanskap perkotaan modern, warisan sejarah dan budaya yang kaya, masakan yang beragam dan hiburan yang mengasihkan. Datanglah ke Singapura. Yang pertama adalah Bandara Changi. Ini bukan hanya pusat penerbangan. Ini juga merupakan tujuan wisata. Banyak penumpang sengaja memilih berhenti di Bandara Changi. Rasakan pesona unik tempat ini, entah itu belanja, makanan, hiburan, atau rekreasi. Bandara Changi dapat memenuhi kebutuhan penumpang. Dia menghadirkan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan bagi para pelancong dengan fasilitas dan layanannya yang luar biasa. Area Marina Bay adalah atraksi ikonik di Singapura. Inilah Marina Bay Sands Hotel yang terkenal, berdiri di Taman Langit Hotel. Anda memiliki pemandangan yang luar biasa dari seluruh Marina Bay. Malam tiba, lampu terang, sangat cantik. Ini adalah jam yang harus dikunjungi di Sun Gardens by the Bay yang berdekatan juga harus dilihat. Pohon super dan menanam kamar yang dingin membuat Anda merasa seperti berada di dunia mimpi. Pohon super juga akan menyala di malam hari, diiringi pertunjukan musik, ciptakan suasana romantis dan fantastis. Merlion Park adalah salah satu atraksi ikonik Singapura. Patung Merlion yang menggemaskan adalah simbol Singapura. Di sini Anda dapat mengambil foto dengan Merlion. Rasakan pesona unik Singapura. Pulau Sentosa adalah surga liburan di Singapura. Dan ada Universal Studio di pulau itu, Aquarium Sea, Butterfly Garden dan banyak atraksi lainnya. Di Universal Studio, Anda dapat mengalami berbagai wahana seru. Tonton pertunjukan luar biasa di Sea Aquarium. Anda dapat melihat semua jenis kehidupan laut dari dekat. Rasakan misteri laut di Taman Kupu-Kupu. Anda dapat menikmati kupu-kupu warna-warni yang terbang di antara bunga-bunga. Ini seperti memasuki dunia dongeng. Singapura memiliki banyak tempat lain yang layak untuk dikunjungi, seperti Kebun Binatang Singapura, Safari Malam, Galeri Nasional Singapura, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.